Zarin Abiun dari kelas 10 RPA 4, absen 10. Di sini saya akan membacakan materi tentang bom Bali pertama, yaitu terjadi pada tahun 2002. Latar belakang peristiwa ini berasal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah perang Afghanistan yang telah sangat menindas rakyat di sana. Latar belakang lainnya adalah karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat kemaksiatan dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau Islamophobia. Teroris menargetkan lokasi yang dianggap sebagai pusat maksiat. Daftar tersangkanya ada Abdul Ghani yang didakwa seumur hidup, Abdul Hamid kelompok Solo, Abdul Rauf kelompok Serang, Imam Samudra alias Abdul Aziz terpidana mati, lalu ada Ahmad Royhan, ada Ali Hufron alias Mukhlas, Ali Imron alias Ali yang didakwa seumur hidup, Amrozi bin Nur Hashim alias Amrozi terpidana mati, Andi Hidayat sekelompok Serang, Andi Octavia kelompok Serang, Arnasan alias Jimmy yang tewas, Bambang Stiono kelompok Solo, Budi Wibowo kelompok Sono, Azhari Husin alias Dr. Azhari alias Alan, tewas dalam penyergapan oleh polisi di Kota Batu tanggal 9 November 2005. Nurdin Muhammad Top alias Nurdin M. Top yang tewas tanggal 17 September 2009, Dulmatin yang tewas tanggal 9 Maret 2005. Lalu selanjutnya ada Ferry alias Isa yang meninggal dunia, ada Herlambang kelompok Solo, Hernianto kelompok Solo, Idris alias Joni Hendrawan, Junaidi kelompok Serang, Makmuri kelompok Solo, Muhammad Musafak kelompok Solo, Muhammad Najib Nawawi kelompok Solo, Umar Patel alias Umar Kecil, beliau tertangkap di Pakistan. Lalu ada Mubarok alias Utomo Pamungkas yang didakwa seumur hidup, Ridwan alias Hambali, Zulkarnain yang tertangkap di Lampung tanggal 10 Desember 2020. Kronologi pada 12 Oktober 2002. Pedis Pub dan Sari Club atau SC di Jalan Legian, Kuta, Bali diguncang bom. Dua bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu pukul 23.05 waktu Indonesia Tengah. Lebih dari 200 orang menjadi korban tewas keganasan bom itu, sedangkan 200 lebih lainnya luka berat maupun ringan. Kurang lebih 10 menit kemudian, ledakan kembali mengguncang Bali. Pada pukul 23.15 waktu Indonesia Tengah, bom meledak di Renon, berdekatan dengan kantor konsulat Amerika Serikat, namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Lalu pada 16 Oktober 2002, pemeriksaan saksi untuk kasus terorisme itu mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan di Polda Bali. Untuk membantu Polri, tim forensik Australia ikut diterjunkan untuk identifikasi jenazah. Pada tanggal 20 Oktober 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom Pedis Pub berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg, sementara bom di dekat konsulat Amerika Serikat menggunakan jenis TNT berbobot kecil yakni 0,5 kg. Pada 29 Oktober 2002, pemerintah yang saat itu dipegang oleh Megawati Soekarno Putri terus mendesak polisi untuk menuntaskan kasus yang mencoreng nama Indonesia itu. Putri Soekarno itu memberi batas waktu. Kasus harus tuntas pada November 2002. Pada tanggal 6 November 2002, 10 orang yang diduga terkait ditangkap di sejumlah tempat di Pulau Jawa. Hari itu juga Amrozi diterbangkan ke Bali pada pukul 20.52. Amrozi tiba di Bandar Udara Indonesia Ngurah Rai. Pada tanggal 7 November 2002, satu sketsa wajah kembali dipublikasikan. Sementara itu, Abu Bakar Ba'asyari yang disebut-sebut punya hubungan dengan Amrozi membantah. Ba'asyari menilai pengakuan Amrozi saat diperiksa di Polda Jatim merupakan rekayasa pemerintah dan Mabes Polri yang mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Lalu pada 8 November 2002, status Amrozi dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam tindakan terorisme. Pada 9 November 2002, tim forensik menemukan residu bahan-bahan identik dengan unsur bahan peledak di TKP. Sementara Jenderal Dai Bakhtiar Kapolri pada saat itu mengatakan kesaksian Omar Al-Faruq tentang keterlibatan Ustadz Abu Bakar Ba'asyari dan Amrozi dalam kasus bom valid.
Pada 10 November 2002, Amrozi membeberkan 5 orang yang menjadi tim inti peledak. Ali Imron, Ali Fauzi, Komarudin adalah eksekutor di Sari Club dan Pedis. Sementara M. Gufron dan Mubarok menjadi orang yang membantu mempersiapkan peledakan. Polisi pun memburu Muhammad Gufron, yakni kakak Amrozi, Ali Imron, adik Amrozi, dan Al-Arif Fauzi, yaitu saudara lain dari ibu kandung Amrozi. Kakak tiri Amrozi, yaitu Tafsir. Tafsir dianggap tahu seluk-beluk mobil Mitsubishi L300 dan meminjamkan rumahnya untuk dipakai Amrozi sebagai bengkel. Kronologi singkat lainnya, pada 11 November 2002, tim gabungan menangkap Komarudin, petugas kehutanan yang juga teman dekat Amrozi di desa Tenggulung, Lamongan. Komarudin diduga membantu meracik bahan peledak untuk dijadikan bom. Lalu pada 17 November 2002, Imam Samudra, Idris, dan Dulmatin diduga merupakan peracik bom Bali. Bersama Ali Imron, Umar alias Wayan, dan Umar alias Patek, mereka pun ditetapkan sebagai tersangka. Pada 26 November 2002, Imam Samudra, satu lagi tersangka bom Bali, ditangkap di dalam bus Kurnia di kapal pelabuhan Merakla hendak melarikan diri ke Sumatera. Pada 1 Desember 2002, tim investigasi bom Bali berhasil mengungkap otak pelaku bom Bali yang jumlahnya 4 orang, satu di antaranya anggota Jamaah Islamiyah. Lalu pada 3 Desember 2002, Ali Gufron alias Muklas atau kakak Amrozi ditangkap di Klaten, Jawa Tengah. Pada tanggal 4 Desember 2002, sejumlah tersangka bom Bali ditangkap di Klaten, di antaranya Ali Imron, yakni adik Amrozi, Rahmat, dan Hermianto. Sejumlah wanita yang diduga istri tersangka juga ditangkap. Pada 16 Desember 2002, polisi menangkap anak Asuri Atang yang masih siswa SMU di Lamongan. Tim juga berhasil menemukan 20 dus yang berisi bahan kimia jenis potasium klorat seberat 1 ton di rumah kosong milik Asuri di desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Lamongan yang diduga milik Amrozi. Pada tanggal 18 Desember 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Polisi Federal Australia membuka dan membeberkan dokumen Solo, sebuah dokumen yang dimiliki Ali Gufron. Dalam dokumen tersebut berisi tata cara membuat senjata, racun, dan merakit bom. Dokumen itu juga membuat buku-buku tentang GI dan topografi suatu daerah serta sejumlah rencana aksi yang akan dilakukannya. Pada 6 Januari 2003, berkas perkara Amrozi diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bali. Lalu, pada tanggal 16 Januari 2003, Ali Imron bersama 14 tersangka yang ditangkap di Samarinda, Kalimantan Timur, di Bali. Selanjutnya, pada tanggal 8 Februari 2003, terjadi rekonstruksi bom Bali. 12 Mei 2003, sidang pertama terhadap tersangka Amrozi. Tanggal 2 Juni 2003, Imam Samudra mulai diadili. Lalu, 30 Juni 2003, Amrozi dituntut hukuman mati. Pada 7 Juli 2003, Amrozi divonis mati, dan 28 Juli 2003, Imam Samudra dituntut hukuman mati. Pada 10 September 2003, Imam Samudra divonis mati, dan 28 Agustus 2003, Ali Gufron alias Muklas dituntut hukuman mati. Pada 2 Oktober 2003, Ali Gufron divonis mati. 30 Januari 2007, PK pertama Amrozi CS ditolak. 30 Januari 2008, PK kedua diajukan dan ditolak. Pada 1 Mei 2008, PK ketiga diajukan dan kembali ditolak. Lalu, pada 21 Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap UU nomor 2 PNPS 1964 soal tata cara eksekusi mati yang diajukan Amrozi CS. Lalu pada tanggal 9 November 2008, Amrozi CS dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Daftar korbannya, negara Australia memiliki 88 korban, Indonesia 38 korban, Britania Raya 26 korban, Amerika Serikat 7 korban, Jerman 6 korban, Swedia 5 korban, Belanda 4 korban, Prancis 4 korban, Denmark 3 korban, Selandia Baru 3 korban, Swiss 3 korban, Brazil 2 korban, Kanada 2 korban, Jepang 2 korban, Afrika Selatan 2 korban, Korea Selatan 2 korban, Ekuador 1 korban, Yunani 1 korban, Italia 1 korban, Polandia 1 korban, Portugal 1 korban, dan Taiwan juga 1 korban. Ya, dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.